Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Kepemimpinan bersama saya Sri Wiyanti. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dari teori kepemimpinan itu sendiri. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus membahas sesuatu seperti evolusi gitu? Apa pentingnya sih kita tahu apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana mereka mendefinisikan atau bagaimana mereka menerapkan kepemimpinan dalam organisasi. Abraham Lincoln itu pernah berkata bahwa hari ini tidak akan ada tanpa masa lalu gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu saling terkait ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan inspirasi ketika kita tahu bagaimana evolusi dari teori perkembangan itu, teori kepemimpinan. Oke, selanjutnya ini adalah table of contents, beberapa yang akan kita bahas hari ini. Beberapa teori seperti mulai dari teori klasik hingga teori kepemimpinan adaptif. Oke, pertama kita akan mulai membahas dari makna kepemimpinan itu sendiri. Makna kepemimpinan ini sebenarnya juga didefinisikan oleh banyak tokoh dari berbagai disiplin keilmuan. Salah satunya misalkan yang didefinisikan oleh Profesor Warren Bennis, itu mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan untuk mengarahkan tindakan-tindakan orang lain. Jadi di sini bersifat searah ya, bagaimana seorang pemimpin itu memiliki power, memiliki kriteria yang unggul untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian McGregor itu mendefinisikannya sebagai sebuah tindakan yang melibatkan motivasi, inspirasi, dan stimulasi intelektual, melibatkan pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Jadi di sini ada interaksi timbal balik yang terjadi antara pemimpin dan bawahan, kemudian juga banyak membahas tentang bagaimana kerja-kerja mental gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak tokoh maupun profesor yang mendefinisikan dari berbagai disiplin ilmu ya, seperti Daniel Goleman yang notabene seorang psikolog dan banyak mengkaji tentang emosi manusia, maka beliau mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kemampuan bagaimana kita mampu mengelola emosi diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa mempengaruhi emosi orang lain. Oke, di sini saya akan mencoba membahas apa sih pentingnya tahu perkembangan teori kepemimpinan. Pertama, mungkin melalui dengan kita tahu teori kepemimpinan itu sendiri, maka pertama menciptakan pemimpin efektif ya. Membantu kita memahami berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menjadi lebih efektif dalam mengelola manusia dan organisasi. Artinya pendekatan-pendekatan ini tetap penting karena segala sesuatu, setiap teori itu tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dengan kita tahu maka berbagai pendekatan tersebut, maka lebih mungkin untuk kita menciptakan pemimpin efektif. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Gitu. Dengan kita tahu perkembangan teori kepemimpinan, maka ini memungkinkan seorang pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan organisasi. Sebenarnya adaptasi ini sendiri sebenarnya tidak selalu mudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Bagaimana dia harus membawa organisasinya, membawa perusahaannya, membawa karyawan maupun teman-temannya itu dalam situasi yang berbeda gitu. Nah, jadi dibutuhkan pengetahuan tentang berbagai hal yang pernah terjadi di masa lalu, berbagai kemungkinan dan potensi yang bisa dilakukan untuk adaptasi. Yang ketiga itu diversitas, mengungkap berbagai jenis kepemimpinan, membantu analisis dan pengembangan keragaman gaya kepemimpinan. Yang keempat, pemimpin holistik,
membantu pemimpin yang holistik yang tidak hanya memahami aspek-aspek bisnis tetapi juga aspek-aspek manusiawi dan etika kepemimpinan. Karena dari berbagai teori kepemimpinan yang sudah ada di situ juga mereka memiliki fokus yang berbeda satu sama lain gitu. Ada yang seperti teori X dan Y yang menitik beratkan pada genetika manusia atau bagaimana sifat bawaan manusia yang malas gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu dipelajari oleh seorang pemimpin untuk menciptakan kemampuan holistik sehingga lebih mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Yang kelima, keterampilan kepemimpinan. Mengidentifikasi kelemahan dalam keterampilan kepemimpinan, mencari pelatihan atau pengembangan yang sesuai. Nah, dengan kita tahu bagaimana apa yang pernah terjadi di masa lalu, ini akan memudahkan kita untuk tahu sebenarnya menganalisis ini bisa menjadi pisau analisis bagi diri kita sendiri gitu. Apa yang sudah kita lakukan di perusahaan, bagaimana kita membawa organisasi, bagaimana sikap kita pada karyawan atau pada teman-teman gitu. Nah, sehingga dengan kita tahu kelemahan kita, maka kita juga bisa mencari pelatihan atau pengembangan yang sesuai, yang relevan dengan kelemahan itu tadi. Yang keenam, inspirasi. Nah, ketika kita tahu banyak teori tentang kepemimpinan yang dicetuskan di awal hingga saat ini, maka ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi generasi muda untuk belajar dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah, dengan kita tahu bagaimana suka duka mereka, kemudian kekurangan maupun kelebihan dalam setiap teori ini, maka kita bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan, bahkan untuk suksesi pemimpin yang berkelanjutan gitu, untuk menciptakan pemimpin-pemimpin, melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang outstanding gitu. Nah, baik, kita akan mulai dari teori kepemimpinan klasik atau Gridman teori. Nah, Gridman teori ini asal-usulnya sudah ada sejak zaman kuno ya. Ini udah sering dibahas, didiskusikan di dahulu gitu, di masa lalu. Maka teori ini percaya bahwa pemimpin itu lahir, bukan diciptakan. Jadi pemimpin itu memiliki sifat atau karakteristik khusus yang unggul dan mampu memimpin dengan efektif. Jadi teori ini percaya bahwa sebenarnya sikap-sikap kepemimpinan itu tuh genetika gitu, diturunkan. Jadi ketika seorang raja melahirkan anak, seorang putra gitu, maka si putra ini yang selanjutnya menjadi pangeran sudah pasti akan mewarisi berbagai sifat ataupun sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, keyakinan asal-usul teori ini ada sejak zaman kuno, kemudian ada keyakinan pemimpin memiliki keturunan bangsawan atau ilahi. Karena itu tadi sulit untuk menciptakan pemimpin dari lingkungan gitu. Sedangkan makna sosok hebat itu sendiri memiliki kualitas dan bakat, melekat sifat kepemimpinan seperti beberapa di antaranya ya, keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Nah, sosok hebat yang terlahir tadi memiliki semua ini secara instan gitu. Sehingga kritik kepada teori ini lebih kepada sudut pandang yang sempit, yang melihat dari satu perspektif saja gitu. Kemudian mengabaikan faktor kontekstual dan situasional. Jadi teori ini seolah tidak mengindahkan adanya apa yang terjadi, kemudian peran pendidikan, lingkungan, dan pengalaman seorang manusia gitu yang bisa merubah dia, memperbaiki sikap, kemudian melahirkan kemudian menciptakan berbagai kemampuan baru yang sebenarnya itu merupakan kualitas dari seorang pemimpin gitu. Nah, itu kritik terhadap teori ini. Selanjutnya teori kepemimpinan behavioral. Nah, ini seperti
seperti jawaban ya dari kekurangan teori sebelumnya, bahwa definisi dari kepemimpinan behavioral ini percaya bahwa kepemimpinan itu tidak tergantung pada sifat bawaan manusia. Artinya berbagai sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu bisa dipelajari, ditingkatkan melalui pendekatan perilaku, bisa melalui modifikasi perilaku, kemudian adanya interaksi sosial, sehingga ketika kita berbicara dengan orang, kemudian ketika kita menerima sebuah pengetahuan baru, itu bisa kita jadikan bahan pembelajaran untuk mengubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keberhasilan pemimpin tergantung pada sikap atau perilaku dalam fungsi kepemimpinan. Gitu. Jadi teori ini benar-benar menitik beratkan pada perilaku itu sendiri ya, bagaimana perilaku sikap, kemudian bagaimana pemimpin itu memperlakukan organisasi maupun karyawannya. Tokoh pencetusnya ada Kurt Lewin, Douglas McGregor, dengan teori X dan Y yang kemudian banyak dikaji ya. Mungkin ini yang paling banyak dikaji sehingga saya bold dan akan kita bahas lebih lanjut. Kayak teori X dan Y. Teori X dan Y ini sebenarnya bisa kita ingat dengan begini, teori X itu adalah kebalikan dari teori Y. Jadi ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Pertama kita mulai bahas dari asumsi teori X. Manusia pada dasarnya itu malas, tidak menyukai pekerjaan, dan cenderung menghindari tanggung jawab. Jadi X ini memandang manusia itu sebagai makhluk yang sangat negatif gitu, dari sisi negatifnya gitu, bahwa karyawan membutuhkan penghargaan eksternal. Dengan adanya rasa malas, kemudian tidak mau bertanggung jawab, akhirnya sih teori ini mendefinisikan karyawan sebagai seseorang yang membutuhkan penghargaan eksternal seperti imbalan finansial atau hukuman untuk memotivasi mereka gitu. Jadi kurang memperhatikan adanya faktor internal dari karyawan itu sendiri ketika mencoba untuk memotivasinya. Kemudian sikap pemimpin. Nah, dengan asumsi yang tadi, akhirnya pemimpin ini dipersepsi harus bersifat otoriter dan mengawasi bawahan dengan ketat, karena dia tidak percaya bahwa si karyawan ini memiliki sikap positif yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian ada berbagai faktor yang mempengaruhinya gitu. Sehingga dengan kepercayaan yang negatif tadi, pemimpin menjadi sangat ketat dan otoriter. Nah, pemimpin yang mengikuti pendekatan teori X percaya bahwa kontrol dan pengawasan ketat adalah kunci untuk mencapai produktivitas dalam organisasi. Sebaliknya, ini asumsi teori Y. Ini adalah semua kebalikan dari teori X, bahwa ini adalah melihat makhluk hidup, melihat manusia itu dari perspektif yang positif. Manusia memiliki potensi alami untuk bekerja dan berkontribusi dalam lingkungan kerja. Karyawan, akhirnya dengan asumsi ini karyawan diberdayakan oleh motivasi intrinsik seperti rasa pencapaian, bagaimana kepuasan terhadap hasil. Nah, hal-hal yang bersifat kerja mental seperti ini itu kemudian distimulasi untuk menjadi bahan motivasi bagi karyawan. Nah, dengan asumsi yang tadi, akhirnya sikap pemimpin ini akan berubah menjadi seorang yang demokratis, dapat memberikan kebebasan dan otonomi kepada bawahan. Karena pemimpin memiliki kepercayaan bahwa karyawan saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik karena mereka memiliki berbagai sikap positif yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, kemudian pemimpin juga berusaha menciptakan lingkungan di mana bawahan merasa dihargai dan diberdayakan. Teori ini juga sebenarnya punya kritik ya. Pertama, teori ini tidak mewakili diversitas individu. Nah, akhirnya terlalu dikotomis gitu ya, terlalu memisahkan antara memandang manusia itu sebagai hitam dan putih gitu. Jika teori X melihat manusia dengan sosok hitam dengan negativitas yang sangat banyak gitu, kemudian teori Y itu terlalu positif gitu. Nah, akhirnya
melupakan bahwa manusia itu punya dinamika ya. Bahwa individu itu ada individual differences gitu, ada dinamika atau ada gejolak, ada warna abu di tengah-tengah itu gitu, yang sehingga teori ini melupakan akan hal itu. Nah, akibatnya bisa terjadi potensi kesalahan manajemen gitu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam konteks organisasi besar. Ya, jelas ya, ini ketika sebuah organisasi itu menganut prinsip X dan Y, artinya itu harus ada asesmen yang mendalam gitu ya. Harus analisis karyawan satu persatu, apa kecenderungannya, sehingga sulit untuk diterapkan dalam konteks organisasi yang besar gitu. Yang keempat, gaya kepemimpinan tunggal yang kaku, di mana pemimpin ini juga terpisah ya menjadi sosok yang otoriter versus sosok demokratis gitu. Sehingga sulit untuk menemukan kemudahan beradaptasi ketika terjadi berbagai gejolak dalam organisasi gitu. Karena sosok pemimpinnya ini saja sudah percaya pada satu keyakinan semata gitu. Baik, selanjutnya kita beranjak ke teori kepemimpinan situasional. Teori ini sebenarnya menjawab kekurangan dari teori X dan Y yang cenderung kaku, di mana pendekatan yang bersifat elastis dan bisa mengubah gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi. Artinya teori ini sangat situasional ya, ketika pemimpin itu bersifat malleable, bersifat lunak gitu dengan perubahan yang ada. Nah, sehingga peran pemimpin di sini adalah beradaptasi berdasarkan tingkat keterampilan dan motivasi bawahan gitu. Jadinya pemimpin akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang dialami ketika bertemu bawahan yang cenderung malas, kemudian tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka pemimpin akan bersikap berbeda dengan ketika berhadapan dengan karyawan yang memiliki keterampilan yang bagus gitu. Sehingga pemimpin juga harus jeli pada situasi yang berbeda, sebab situasi yang berbeda itu jelas membutuhkan respon yang berbeda pula. Tapi kritik terhadap teori ini adalah kerumitan dalam menentukan peralihan antar gaya kepemimpinan gitu. Agak sedikit rumit memang ketika kita harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan pola perilaku orang lain gitu. Kemudian validitas konsep keterampilan dan motivasi ini yang kurang dijelaskan dengan tepat dan dengan indikator yang jelas gitu. Nah, salah satu situational leadership theory (SLT) yang paling terkenal adalah model Hersey Blanchard. Ini juga adalah dua orang yang pertama kali mengembangkan teori ini gitu. Konsep dasar dari Hersey Blanchard model ini adalah fleksibilitas. Artinya pemimpin itu tidak kaku, mau berubah sesuai kebutuhan. Pemimpin juga peka terhadap perubahan atau situasi yang terjadi di organisasi, kebutuhan baru maupun apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dirubah. Ini pemimpin punya kepekaan terhadap itu, adaptif gitu, mampu menyesuaikan diri, serta demokratis, artinya mempertimbangkan kebutuhan karyawan dalam sebuah organisasi. Fokusnya adalah pengembangan bawahan, kemudian pemantauan yang holistik secara menyeluruh ya, melihat dari hulu ke hilir dalam organisasi apa saja yang berubah gitu. Jadi terjadi pemantauan holistik. Kemudian memperhatikan kinerja karyawan untuk selanjutnya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, kemudian juga memperhatikan kebutuhan organisasi. Di sini ada 4 gaya kepemimpinan Hersey Blanchard model yang menyesuaikan dengan karakteristik dari karyawan itu sendiri. Pertama adalah directing, yaitu kondisi seorang pemimpin yang ketika berhadapan dengan karyawan yang memiliki keterampilan rendah, tapi juga motivasinya rendah gitu. Sehingga untuk menghadapi karyawan seperti ini, pemimpin harus memberikan petunjuk dan supervisi yang tinggi, yang ketat dan jelas kepada bawahan seperti ini. Selanjutnya coaching. Ini lebih bersifat membimbing ya. Jadi pemimpin itu tidak
menjelaskan secara detail, tapi membimbing seperlunya, karena karyawan ini sebenarnya memiliki motivasi tinggi gitu. Jadi yang perlu ditingkatkan hanya keterampilannya saja gitu. Jadi yang dibutuhkan hanya bimbingan. Yang ketiga itu ada supporting. Kepercayaan dan dukungan kepada bawahan dengan keterampilan tinggi tetapi motivasi rendah. Nah, ketika berhadapan dengan karyawan seperti ini, maka sebenarnya yang mereka butuhkan adalah dukungan. Dukungan ini bisa berupa berbagai macam bentuk ya. Ada dukungan instrumental dengan menyediakan barang, dukungan informasional, kemudian apresiasi gitu. Nah, dukungan seperti ini yang dibutuhkan oleh karyawan dengan motivasi rendah gitu, tapi mereka memiliki keterampilan tinggi gitu. Ini pemimpin hanya perlu mendorong sedikit lagi untuk sampai pada tahapan yang keempat, yaitu delegating, otonomi dan tanggung jawab ya. Jadi pemimpin memberikan kebebasan nih pada karyawan yang memiliki keterampilan tinggi dan motivasi tinggi gitu. Yang mereka butuhkan sebenarnya hanya trust atau diberi kepercayaan untuk didelegasikan sesuatu gitu. Nah, orang dengan karyawan yang memiliki kemampuan seperti ini bisa kok menyelesaikan tugas, kemudian menyelesaikan sebuah misi itu dengan baik gitu. Berikutnya adalah teori kepemimpinan transformasional. Di sini ada James V. Downton pada tahun 1973, kemudian James McGregor Burns di 78. Meski sebenarnya teori kepemimpinan itu tidak hanya dicetuskan oleh satu dua orang ya, tapi sebuah teori itu sebenarnya berevolusi dan bertransformasi, ditambal sana sini, kemudian baru membentuk suatu pengetahuan yang utuh gitu, yang komprehensif gitu. Jadi tidak selalu satu atau dua orang saja yang membuat mencetuskan teori tersebut. Nah, definisi dari teori kepemimpinan transformasional fokus untuk menginspirasi, memotivasi potensi bawahan, menciptakan visi dan membangun hubungan emosional, mendorong untuk mencapai prestasi. Sebab jelas tujuan dari kepemimpinan ini ya untuk bertransformasi gitu, untuk mengubah bahkan melampaui apa yang sudah kita bisa saat ini gitu. Nah, dampaknya dari kepemimpinan ini adalah meningkatkan kepuasan kerja karyawan, komitmen organisasi, karyawan merasa dihargai, lingkungan yang mendukung, perkembangan individu dan pencapaian kolektif. Karena pasti dengan adanya tujuan untuk berubah tadi, si organisasi pemimpin akan membawa organisasi melalui berbagai macam perubahan yang bersifat positif. Nah, kritik terhadap teori ini adalah resiko manipulasi emosional gitu ya. Karena ini kan bersifat psikologis ya, tidak bisa kita ukur tapi melalui indikator yang jelas gitu. Nah, tapi di sini memungkinkan untuk terbukanya peluang manipulasi emosional. Kemudian ketidakjelasan dalam konsep-konsepnya. Sulitnya mengukur efektivitas transformasi dalam konteks nyata. Ya. Maka diperlukan memang agak rumit, tapi diperlukan sebuah indikator yang jelas untuk mengukur perubahan atau transformasi yang sudah diciptakan gitu. Selanjutnya di sini kita akan membahas 4 karakteristik dari pemimpin transformasional. Yang pertama itu idealized influence. Jadi pemimpin ini memiliki karakteristik yang bisa membuat orang terpengaruh gitu. Karena sosok yang berwibawa, kemudian dia bisa menjadi teladan untuk dihormati dan dicontoh oleh bawahan. Selanjutnya inspirational motivation. Sikap pemimpin itu mendorong dan memotivasi bawahan dengan visi dan tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah intellectual stimulation. Bagaimana pemimpin itu mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif di antara bawahan dengan memberikan stimulus, ya, melakukan stimulasi melalui berbagai macam cara. Yang keempat adalah individualized consideration, yaitu memberikan perhatian dan dukungan individual kepada setiap bawahan gitu. Ada pendekatan personal gitu, membangun hubungan yang tidak hanya bersifat klasikal ya, tapi pemimpin juga mengenal satu persatu sehingga dapat memberikan
perhatian dan dukungan yang dibutuhkan masing-masing karyawan. Teori berikutnya adalah teori kepemimpinan transaksional. Definisi dari teori ini, pertukaran atau transaksi antara pemimpin dan bawahan. Di sini kita harus menggarisbawahi transaksi ya, karena transaksi ini artinya ada yang dijual dan ada yang dibeli gitu. Nah, reward dan punishment inilah yang menjadi pertukaran yang diberikan oleh pemimpin gitu. Berdasarkan pencapaian kinerja atau kepatuhan terhadap aturan. Jadi ketika seorang karyawan itu malas, kemudian tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan punishment. Sebaliknya, ketika dia mampu berkinerja dengan baik, maka akan diberikan reward atau hadiah gitu. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, fokus teori ini adalah efektif sebenarnya di dalam tugas, di mana tugas dan aturan sudah terstruktur dengan baik gitu. Nah, ketika belum ada aturan yang jelas gitu, maka si karyawan mungkin akan bingung ya ketika mengerjakan sesuatu, maka dibutuhkan terus instruksi yang jelas dalam berbagai tugas. Kemudian penghargaan untuk kinerja yang baik dan hukuman untuk kinerja yang buruk. Nah, ini menjadi fokus dari teori ini. Kritik terhadap teori ini adalah ketergantungan pada penguatan eksternal. Jadi seolah meniadakan keinginan individu untuk berubah atau keinginan dasar yang dimiliki oleh individu gitu, karena terlalu banyak reinforcement yang bersifat berasal dari luar. Ketidakmampuan dalam merangsang kreativitas dan inovasi, benar, karena fokus pada pemenuhan tugas rutin dan aturan. Nah, ketika hanya jual beli nih, ketika hanya interaksi yang terjadi dalam sebuah organisasi, maka sulit untuk membuat inovasi gitu, karena ketika saya melakukan X, itu bayarannya Y gitu. Ketika saya melakukan A, itu bayarannya B gitu. Sehingga sulit untuk terbuka gitu, membuka pikiran ke hal-hal baru yang bisa menjadi inovasi dalam organisasi. Kayak pola interaksi pemimpin dalam teori transaksional ini, yang pertama adalah contingent reward, penghargaan kepada bawahan ketika mencapai tujuan atau memenuhi kinerja. Penguatan positif eksternal untuk motivasi gitu. Nah, ini pola interaksinya tadi, yaitu interaksi yang positif ketika si bawahan juga bersikap positif gitu. Kemudian active management, pemimpin memantau secara aktif, berinteraksi ketika ada kesalahan aturan atau prosedur, intervensi proaktif untuk memperbaiki kesalahan agar kinerja sesuai harapan dan standar gitu. Jadi sebenarnya dalam teori ini si pemimpin juga tetap memantau gitu. Jadi karena dia memantau apa yang harus dijadikan sebagai alat tukar kepada si bawahan, maka dia harus memantau. Dan ketika ketika karyawan keliru dalam suatu tugas, maka dia akan menegur gitu, berinteraksi ketika ada kesalahan prosedur. Kemudian passive management, melakukan intervensi hanya ketika ada situasi darurat, ketika kinerja bawahan melenceng jauh dari standar yang ditetapkan gitu. Artinya ini lebih memantau, melihat karyawan bekerja itu dari sudut pandang yang lebih jauh lagi gitu, dari luar kotak gitu. Jadi ketika karyawan benar-benar keliru, baru kemudian pemimpin itu turun tangan. Yang terakhir adalah kepemimpinan adaptif di era digital. Nah, sebenarnya konsep dasar ini tercetus karena inilah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak organisasi saat ini gitu. Kemampuan pemimpin beradaptasi dalam lingkungan yang cepat berubah, mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam era digital. Sebab bahkan sekarang kita ada artificial intelligence yang membantu manusia dalam banyak sekali pekerjaan, sehingga tentu organisasi harus bisa merespon itu gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan manusia yang bahkan sudah bisa digantikan oleh AI, sehingga organisasi
bisa mengambil dampak positif dari itu. Pemimpin organisasi merespon perubahan-perubahan ini dengan cepat dan efektif. Karakteristiknya adalah fleksibilitas, yaitu tidak kaku dan mau berubah, mengelola perubahan. Nah, perubahan itu tadi mau dibawa ke arah mana? Apakah mau dimanfaatkan atau justru sebuah organisasi menjadi terpuruk? Kemampuan belajar gitu, belajar dari, nah ini sebenarnya yang paling penting dari pemimpin itu ini, kemampuan dan kemauan untuk belajar. Sebab di era yang berubah dengan begitu cepat seperti sekarang, maka dibutuhkan pemimpin yang mau belajar. Nah, kemampuan belajar ini juga akan berkaitan dengan inovasi, berani pada resiko, dan pemanfaatan data digital. Nah, itu memanfaatkan era digital ini untuk kebutuhan organisasi dan memperbaiki kepemimpinan. Jadi, kita sampai pada refleksi dari pertemuan hari ini. Yang pertama, tidak ada teori kepemimpinan yang sempurna. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa teori kepemimpinan ini punya sisi-sisi positif yang banyak, tetapi juga tidak terlepas dari kritik, kelemahan gitu. Sehingga tidak ada teori kepemimpinan yang sempurna. Kemudian, keberhasilan pemimpin dipengaruhi oleh banyak faktor. Itu tidak hanya dari kemampuan dia memimpin saja, karakteristik yang dimilikinya, tetapi juga berbagai macam faktor eksternal, termasuk dukungan orang-orang di sekitarnya. Nah, ada variasi kebutuhan dalam setiap organisasi. Ini juga menjadi penting ketika kita mempelajari teori kepemimpinan, bahwa setiap organisasi itu tidak bisa dipandang sama gitu. Kemudian penggabungan elemen teori sesuai kebutuhan. Nah, ini itu sangat penting ketika kita belajar tentang evolusi ya dari teori kepemimpinan itu sendiri, bahwa kita bisa mengambil nih hal-hal yang sekiranya dibutuhkan oleh organisasi kita. Kita bisa mencomot beberapa dari teori behavioral, mungkin teori transaksional atau teori X dan Y, untuk kemudian diterapkan di saat-saat yang memang dibutuhkan. Gitu. Yang terakhir adalah tujuan organisasi dan analisis karakter pemimpin. Nah, ketika kita mau menggunakan sebuah metode kepemimpinan, bagaimana membawa organisasi, maka kita harus menyesuaikannya dengan tujuan organisasi yang kita miliki. Kemudian menganalisis karakter pemimpin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.